Sebentar, ayo, duduklah di sebelah kakek. Ayo, sini. Ayo, duduklah di sini, cepat. Ayo, kakek akan perlihatkan foto-foto istana leluhur kami. Ayo, kemarilah, ayo. Ayo, duduklah. Lihat, lihatlah ini. Ini adalah istana kami. Lihat yang ini. Pak Byron, kau juga boleh melihatnya. Ayo, iya, nyonya Kalani, Anda juga melihatnya. Ya, memang tidak seindah dengan istana kalian, tapi tidak jelek juga kan? Tapi aku sangat yakin kau sangat indah. Wah, istanamu benar-benar indah. Sekarang kalian akan tinggal di sana? Iya, kau berpikir demikian. Tapi mungkin akan makan waktu lama untuk pindah. Karena istana ini sudah kuno dan harus diperbaiki dulu. Ya, aku rasa itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk perbaikannya. Baiklah. Anandiku akan keluar dari istana dan akan masuk ke istana juga. Ya, tentu saja. Dia pun tidak akan terasa itu tempat baru. Pasti terasa seperti rumahnya sendiri. Dan dekorasinya, cara kami berpakaian dulu juga sama seperti kalian. Hanya saja karena mengikuti zaman, sekarang kami jadi terlihat agak modern. Kalau tidak, maka kami juga adalah orang istana seperti kalian. Ayo, silahkan. Sekali lagi aku ucapkan selamat pada kalian. Sebenarnya, kalau kalian tidak datang, pada hari ini aku yang akan datang ke rumah kalian untuk membicarakan hal yang penting. Begini, aku sudah berjanji pada Dewi. Jika Anandi sudah bertunangan dengan Shiv, maka keduanya akan kusuruh pergi ke kuil Dewi Karni. Sekarang malah sudah bertunangan. Kalau diizinkan, apakah mereka boleh pergi ke kuil Dewi untuk berdoa dan minta restu? Ya, tentu saja boleh. Ini kebetulan sekali. Hari ini akan diadakan pemujaan besar-besaran di kuil Dewi. Wah, itu bagus. Kalau mereka berdua bisa pergi hari ini, maka... Ibu, pemujaannya pasti indah sekali, bukan? Aku juga ingin sekali pergi ke kuil Dewi Karni dan mempersembahkan sesaji karena mendapatkan kembali istana kami. Sebenarnya, semua ini terjadi karena Anandi. Lihat saja, begitu dia menjadi anggota keluarga kami mendapatkan kembali istana kami yang tersangkut urusan pengadilan. Sepertinya Anandi membawa keberuntungan bagi kami. Dan juga, seperti yang kau katakan, siapa tahu Dewi juga memikirkan hal yang sama. Bahwa menantu kami akan keluar dari istana dan masuk ke istana yang baru. Karena itu kami mendapatkan kembali ke sarba kami. Kalau begitu tidak perlu ditunda. Ayo, kita pergi sekarang saja. Kalian juga ikut dengan kami, kan? Kami mau saja, tapi rasanya sulit. Soalnya hari ini ada rapat para petani di sini. Nanti siang, Fasan sedang pergi. Jadi aku dan Byron harus mengurus ini di sini. Gena juga tidak bisa pergi. Dia harus di rumah karena putranya akan pulang dari sekolah.
Kalian saja yang pergi bersama calon menantu kalian. Baiklah, kami yang akan berdoa dari pihak Anda, Nyonya. Oh ya, ada satu hal lagi. Ya, Kalau Anda bisa ikut, pasti akan sangat menyenangkan. Kami akan kehilangan Anda. Minta tehnya satu. Hei Mulsan, kenapa kau ke rumah sakit? Kau tahu Narayan kan? Tadi aku menjenguknya. Narayan yang mana? Yang rumahnya di belakang lorong kuil itu. Oh, yang itu. Iya, kasihan sekali keadaannya parah. Memangnya kenapa? Semalam ada pencuri yang masuk ke rumahnya. Di rumahnya tidak ada barang-barang berharga. Jadi pencuri itu mendorong dia dengan keras sampai kepalanya terbentur dengan keras. Aku rasa mereka membicarakan tentang orang yang aku datangi semalam. Rumah dia juga di belakang lorong kuil. Iya, pasti dia orangnya. Untuk menjauhkan orang itu dari aku mendorong dia dengan keras. Aku tidak tega melihat istrinya menangis terus di rumah. Lalu apa kata dokter? Dia akan selamat kan? Hanya dokter dan dewa yang tahu dia selamat atau tidak. Aku harus menemui orang bernama Narayan itu. Tapi, bagaimana jika dia mengenali aku? Semua akan tahu nanti. Orang itu aku yang melakukannya, bukan orang lain. Aku akan diusir dari Jatsa. Dan jika itu terjadi, bagaimana ini akan terjadi? Tapi yang jelas sekarang, aku harus menjenguk dia di rumah sakit. Semoga saja dia tidak mengenali aku. Aku harus menemuinya. Tapi bagaimana kalau aku tertangkap? Aku tidak mengerti apa yang harus kulakukan. Jadi hari ini Anda tidak ke kantor, Pak? Ini mudah, Bimsing. Kalau aku ke kuil Dewi Karni, mana mungkin aku ke kantor? Batalkan semua perjanjianku ya. Baik, Pak. Tapi sebenarnya aku juga membicarakan hal yang lain juga, Pak. Bimsing, aku sudah terlambat. Nanti aku telepon dari kuil. Tidak ada yang penting kan? Nanti saja aku beritahu Bapak tentang Narayan. Setauku saat ini belum ada hal yang penting, Pak. Oke. Nah, Nandi, kau harus berusaha keras, nak. Bekerja keras untuk bisa menjauhkan Bimsing dari Sif. Baiklah, aku akan katakan. Jika butuh dokter dari Jaipur, kami akan mengatur semuanya. Jangan khawatir. Baiklah, apa yang terjadi? Narayan yang tinggal di belakang lorong kuil itu. Ya, suaminya Laksmi. Semalam ada pencuri yang sudah masuk ke rumahnya. Dia sudah diserang pencuri itu. Dan bahkan sampai sekarang, Narayan masih pingsan. Lukanya parah. Keterlaluan. Zaman apa ini, Byron? Dia sudah mencuri, bahkan sampai melukai Narayan sampai pingsan. Semoga Dewi menyembuhkannya. Pencuri mau apa dari rumah itu, Byron? Jahat sekali dia. Sudah tertangkap belum? Masih belum, Bu. Tapi herannya, Bu, sedikit barang berharga yang dimilikinya masih ada semuanya. Satu pun tidak ada yang hilang. Mungkin juga pencurinya tidak sempat mengambil. Tapi sebelum kabur, dia melukai Narayan. Untung saja Laksmi bangun dan membawa Narayan ke rumah sakit dengan bantuan tetangga. Kalau tidak kan... Zaman sudah semakin keras. Sekarang ini gara-gara uang, manusia bisa berubah menjadi jahat. Harta apa yang akan didapatkan di rumah orang seperti Narayan? Dengan susah payah, dia menghidupi keluarganya. Bu, aku rasa kita harus memberitahukan hal ini pada Sif dan Anandi. Ya, tapi tidak perlu sekarang, Byron. Biarkan mereka ke kuil dengan tenang dan bisa berdoa di sana. Begitu mereka pulang, aku akan memberitahu dan meminta agar menangkap pencuri itu dan memberinya pelajaran sampai kapok sepanjang hidupnya. Orang baik disiksa seperti itu.
Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan segera ke Udaipur. Iya, aku tahu. Baiklah. Ya, terima kasih. Kapan pemujaan dimulai? Masih 1 jam lagi, Pak. Wah, baiklah. Oh ya, tadi Pak pengacara yang telepon. Katanya aku harus segera datang ke Udaipur. Masih banyak urusan dokumen istana Kesalbar. Wah, ayah. Aku juga akan menemani ayah. Kalau ayah masih muda, ayah akan langsung lari dari sini. Ayah ingin sekali secepatnya ke Kesarbak dan tinggal di sana. Itu pasti menyenangkan. Iya, ayah. Tempat itu sangat indah. Kami suka sembunyi di tempat yang aneh-aneh. Sampai orang-orang yang tinggal di sana pun tidak tahu tempatnya. Karena tempat itu sangat rahasia. Ah, begitu. Ayah, apa ayah ingat? Ayah tidak akan ingat. Karena ayah hanya ingat teman, tanaman, dan vas yang merah. Selain itu tidak ada yang ayah ingat. Tidak. Kali ini, dekorasi istana dulu, baru urusan tanaman. Itu yang penting. Saat berikan alok, aku ingat sekali. Menyambut menantu di istana. Tapi hal itu tidak terwujud saat Hira dan juga saat Winu. Tapi sekarang, Sif dan Anandi akan kunjung ke sana setelah mereka menikah nanti. Dan aku akan mendekorasi istana itu dengan sangat indah hingga semua orang akan terpesona. Ayah, idenya bagus. Tapi kebersihan, pengaturan perabotan, perkakas dapur, apa kalian berdua bisa mengurus semua hal itu? Aku rasa aku dan Winu juga harus ikut ayah ke sana. Itu bagus. Kalau wanita di rumah ikut, semuanya bisa teratasi dengan mudah, kan? Karena kegembiraan ini, boleh juga minum segelas susu saffron. Pak, ayo kemari. Ayah, sudah cukup. Ayah sudah minum 1 gelas yang harusnya juga tidak boleh. Kita ke sini untuk ke kuil, bukan untuk makan. Sudah. Apa boleh buat? Kelihatannya kita sudah berjalan jauh. Biarkan semuanya datang ke sini. Tapi kita kan jalan perlahan. Tapi kenapa mereka bisa ketinggalan jauh? Mungkin agar kita tetap bersama. Dan juga berdua. Baiklah, biarkan semuanya datang dulu. Apa yang harus kulakukan? Kalau aku sampai tertangkap, tujuanku tidak akan tercapai kalau begitu. Tapi satu kali aku harus bertemu dengan pria bernama Narayan. Dia bukan pencuri, tapi penjahat. Dia telah menyakiti suamiku sampai jadi begini. Aku tidak rela dia seperti ini. Aku akan mengutuknya. Lihat keadaannya.
wajahmu, Anandi. Aku juga tidak berhasil melakukan ini. Kenapa kau tinggalkan? Kenapa tidak membelinya? Tidak. Aku teringat masa kecilku. Kau tahu waktu kecil dulu, setiap kali aku pergi berbelanja, selalu saja ingin membeli gelang. Aku gemar sekali memakai gelang. Matamu mengatakan kau masih menyukai gelang itu. Iya kan? Tidak. Sekarang tidak lagi. Sudah lama aku tidak membeli gelang. Lagi pula, sekarang aku tidak inginkan lagi. Ayo, Anandi, tunggu dulu sebentar. Pak Kolektor, aku sudah bilang, aku tidak begitu suka pada gelang Kau sekarang. masih menyukainya. Hanya sudah lupa. Aku lihat kau sangat menyukai gelang. Yang perlu adalah mempertemukan kau dengan kegemaranmu. Kau suka gelang hijau kan? Beli saja. Tidak, Jagdis. Aku sudah punya gelang hijau. Tidak apa-apa, beli saja lagi. Bagaimana kau bisa tahu? Aku suka pada gelang hijau. Aku sudah mengetahui banyak tentang.
segala hal untuknya. Dia dibelikan gelang, tapi dia tidak mau memakai gelang pemberiannya itu. Apa mereka tidak bisa melihat semua ini? Bagaimana mau diharapkan? Orang yang tangannya saja tidak mau dipegang. Mana mungkin dia akan memegang tangan Sif sepanjang hidup? Itu kan Pak Kolektor dari Jaitsar. Iya benar. Sepertinya memang dia. Mari Pak, kenapa berdiri di sini saja? Akulah pengurus kuil ini. Aku akan mengajak Bapak dari jalur VIP. Siapa VIP di sini? Seorang bakta datang untuk melihat Dewi, bukan seorang pejabat. Terima kasih atas penghormatan Anda. Tapi aku ingin melihat Dewi seperti orang biasa. Anda hebat, Pak. Orang ternama memang dikenal dari sifatnya. Sifat Seka? Maaf, Laksing. Maaf. Kau lihat pria itu? Melihat dia, aku langsung ingin menjadikan dia sebagai menantuku. Tapi pemuda yang kelihatan baik hati itu sebenarnya orang yang jahat. Orang yang sangat pemarah. Dia suka begitu kesal hingga dalam sekejap dia bisa melenyapkan orang. Aku dengar dia sedang berpacaran dengan seorang gadis. Apa yang kau katakan, Kak? Aku bicara jujur. Gadis yang berdiri di sampingnya, apa benar kekasih pria itu? Aku dengar dia adalah tunangannya. Gadis itu dari Jaitsar. Kasihan. Dia ingin mengakhiri hidupnya dengan sengaja. Lihat saja kolektor itu. Lihat keluarganya. Bagaimana mereka pura-pura sayang pada gadis itu untuk menutupi kejelekan putranya. Seseorang harus memberitahu gadis itu. Apapun yang dilakukannya adalah salah. Kamu ke kantor? Kalau hari ini pertama kali aku melihat Anandi bahagia. Dewi, restui aku agar aku bisa membahagiakan dia. Dan seperti aku mencintainya, dia pun sangat mencintaiku. Hubungan baru ini lebih diharapkan oleh keluargaku daripada aku. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Beri aku kekuatan agar bisa bahagia
dalam segala keadaan karena kebahagiaanku terkait juga dengan kebahagiaan keluargaku. Aku punya beban tidak memaafkan Jagdis. Bagaimana perasaan Jagdis? Tidak ada yang memaafkannya. Aku juga tidak, tapi aku berdoa untuknya dengan hati yang tulus. Tolong bantu dia, Dewi, dan tunjukkan juga jalan yang benar. Em, apa kau dari Jaitsa? Iya, Apa kau baru saja bertunangan dengan si Frat Sekar? iya, tapi maaf, aku tidak mengenalmu. Namaku Urmi Dewi. Apa aku bisa bertemu dengan ayah dan ibumu? Mereka tidak ikut. Aku datang ke sini bersama keluarga Pak Kolektor. Begini nak, harusnya aku membicarakan hal ini dengan ayah dan ibumu. Tapi karena mereka tidak di sini, aku katakan saja padamu. Apa yang aku katakan ini, dengar baik-baik dan berusaha untuk mengerti ya. Soal apa itu? Dengar nak, aku juga ibu dari seorang putri. Karena itu aku memintamu untuk berhati-hati. Tolong, turuti aku. Putuskan pertunanganmu dengan si Frat Sekar. Kau jangan sampai menderita. Setelah kau menikah dengan si Frat Sekar, maka kau akan menderita. Apa yang kau katakan? Dia itu bukan pemuda yang baik. Kau tidak tahu karena mereka merahasiakan ini darimu. Apa yang ingin kau katakan? Bahwa pemuda itu bukan orang yang baik. Di luarnya dia seperti pria yang baik dan lugu, tapi di dalamnya ada lahar yang panas. Amarahnya begitu dahsyat hingga setiap ada masalah dia pasti akan emosi. Aku sangat tahu kalau dia itu sombong, hingga di hadapannya dia menganggap orang lain seperti serangga. Dan para gadis dianggap setara dengan sepatunya. Dengarlah, daripada menikah dengan orang seperti dia, lebih baik putuskan saja hubunganmu dengannya. Dengar, apa yang kau katakan ini, aku tidak mengerti. Tidak nak, apa yang kau katakan itu benar. Kami juga sudah mendapatkan lamaran dia untuk putriku. Kami hampir saja pergi ke rumah mereka dengan membawa sesaji. Bu Urmi, apa kabar? Kau sudah bertemu Anandi, dia calon menantuku. Lihatlah, ini memang nasib. Setelah berusaha keras, hubungan putrimu dengan Sif tidak bisa terjalin. Dan tanpa ikut campur tangan kami, dia mendapatkan gadis pilihannya. Ya sudah, begini, aku berdoa. Seperti Sif mendapatkan gadis pilihannya, putrimu juga akan mendapatkan pemuda pilihannya yang bisa cocok dengannya. Yang kau katakan benar. Putriku akan mendapatkan pemuda pilihannya. Dan putramu juga sudah mendapatkan gadis pilihannya. Tapi setelah aku melihat gadis ini, sepertinya dia keluarga baik. Tapi entahlah, dosa apa yang sudah dia lakukan,
sehingga dia mau menikah dengan putramu. Maaf, Bu Urmi. Nada bicaramu sangat kasar. Kalau hubungan anak-anak kita tidak terjalin, apa itu salah kita? Dan aku tahu kenapa kau mengatakan semua ini. Kau salah besar jika menganggap ada gadis lain dalam kehidupan Sif. Entah siapa yang memberitahumu tentang hal-hal seperti itu. Dengar ya, apapun yang sudah aku dengar, aku dengarkan dengan baik. Tapi untuk apa kau harus percaya padaku? Aku justru selalu bersyukur. Putriku tidak masuk dalam keluargamu dan selamat karena batal menikah dengan putramu dan kehidupannya tidak hancur. Sudah cukup, Urmi. Aku berusaha sopan bicara denganmu, tapi bukan berarti kau bisa menghina sesuka hatimu. Ada apa, Bu? Apa ada masalah? Aku tidak peduli apa pendapatmu mengenai Sif anakku. Tapi kau tidak punya hak untuk menghina dia di hadapan calon menantuku. Nyonya, tidak ada gunanya untuk menutup mulutku. Kenapa kau tidak mau melihat kenyataan tentang putramu? Kenapa kalian membohongi semua orang? Boleh saja putramu itu seorang kolektor. Tapi dia tidak punya hak untuk menikah dengan seorang gadis dan menghancurkan kehidupannya. Kalau ayah dan ibunya di sini, aku tidak akan bicara dengan kalian. Tidak. Tapi aku akan bicara langsung dengan ayah dan ibunya. Aku akan beritahu bagaimana kalian sudah menjerat mereka. Oh iya, aku juga akan beritahu bahwa menantu mereka setelah menikah akan menikah lagi dengan gadis dari luar negeri.